Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Musa menuliskan hukum Lex Talionis, gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu semua dilakukannya untuk mencegah kebrutalan terjadi dalam kehidupan manusia. Jangan sampai salah ucap dibalas dengan pertumpahan darah atau tindakan tidak sengaja yang mendatangkan kematian bagi pihak lain dibalas dengan kematian sebuah kaum kerabat. Musa mau mengatakan kepada kita, balaslah setimpal dengan kesalahannya, jangan lebih apalagi berlebihan. Musa menuliskan hukum Lex Talionis di tengah kehidupan masyarakat yang barbar, yang dikuasai hasrat membalas jauh lebih besar dari sebuah tindakan yang dianggap mengusik martabat atau mengancam jiwa manusia. Bahwa sejatinya hukum Lex Talionis itu sendiri tidak dapat diberlakukan secara gegabah. Ada syarat-syaratnya. Oleh karena itu ketika hukum pembalasan mau diberlakukan, ia harus memenuhi satu prasyarat penting, yaitu ia hanya bisa diberlakukan untuk objek pembalasan yang kualitasnya sama. Gigi ganti gigi hanya bisa dilakukan untuk kualitas gigi yang sama. Mata ganti mata juga sama, hanya bisa diberlakukan atas kualitas penglihatan yang sama. Tidak bisa tangan yang tidak punya keterampilan ditukar dengan tangan yang mempunyai spesifikasi keterampilan khusus. Penambahan syarat seperti ini mau mengatakan kepada kita bahwa memberlakukan hukum balas-membalas seperti ini bukanlah perkara yang mudah. Dan sekaligus mau mengingatkan kepada kita semua bahwa balas-membalas bukanlah jalan keluar atas kemelut yang terjadi di dalam hubungan antar sesama. Kebencian tidak akan tuntas apabila dibalas dengan kebencian. Sebab ketika manusia dikuasai kebencian, biasanya takarannya, pertimbangannya, akal budinya menjadi hilang. Di dalam kangkangan kebencian, manusia cenderung melakukan pembalasan yang jauh lebih besar dan jauh lebih dahsyat. Dan setelah itu kita akan menemukan eskalasi kebencian dalam kehidupan. Sebab pada umumnya pembalasan yang berlebihan itu akan menimbulkan reaksi pembalasan balik yang juga berlebihan, lebih besar, lebih menakutkan, dan lebih mengerikan. Tidak ada jalan lain, kebencian hanya akan tuntas apabila dibalas dengan kasih dan pengampunan. Ejekan dan hinaan tidak akan tuntas apabila dibalas dengan ejekan dan penghinaan. Ejekan dan penghinaan akan tuntas apabila dibalas dengan doa dan kata-kata yang penuh dengan kelembutan. Bagaikan padang gurun gersang disiram air hujan, atau dedaunan kering diselimuti tetesan-tetesan embun pagi, itulah suasana yang ditimbulkan ketika kebencian dibalas dengan kasih dan pengampunan. Oleh karena itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang kelima ayat 38 hingga ayat yang ke-40. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan yang dikatakan Yesus ini bukan hanya sebuah teori, tetapi sebuah cara hidup baru yang dapat kita lihat dipraktikkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib ketika ia disiksa, ketika ia dihina, ketika ia terpancang di atas salib Golgota, salib yang mengerikan, yang menakutkan. Dan di sana ia menanggung dosa seluruh dunia.
Yang keluar dari mulutnya bukan sumpah serapah, bukan kutuk dan hujat, tetapi doa dan pengampunan. Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34 mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mengalami perkara yang tidak menyenangkan, balaslah dengan senyum, balaslah dengan kasih, balaslah dengan doa dan kelemah lembutan. Maka kita akan menemukan satu dunia baru, satu cara baru, satu kehidupan yang baru, di mana ada damai di bumi ini. Tuhan memberkati kita. Amin.